Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi at'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad aflaha man utiya ilal Islam. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan, menambahi kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala, dan yang telah memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang banyak, terutama kenikmatan yang agung, yang besar, yang berarti, yaitu kenikmatan keislaman, keimanan, ketakwaan kepada Allah. Kenapa? Karena kenikmatan Islam itu tidak diberikan kepada setiap orang, hanya diberikan kepada orang-orang yang dicintai Allah Ta'ala. Nabi bersabda, innallaha tu'til mala ala ma yuhibbu wa man la yuhibbu. Sesungguhnya Allah itu memberikan nikmat harta benda kepada siapa saja, baik kepada orang yang dicintai maupun orang yang tidak dicintai. Tetapi wa tu'til imana ala ma yuhibbu, akan tetapi Allah Ta'ala itu hanya memberikan nikmat Islam hanya kepada orang yang dicintai. Maka di sabda yang lain nanti juga ada, qad aflaha man utiya ilal Islam. Berbahagialah orang-orang yang dia ditunjuki Allah kepada Islam. Kenapa? Karena setiap langkahnya akan menimbulkan kemaslahatannya. Orang Islam itu pagi-pagi sudah bangun untuk sholat subuh. Ternyata di waktu pagi itu adalah udara dalam keadaan full oksigen. Sehingga ketika kita sholat subuh, kita akan menghirup udara yang segar, banyak oksigennya, ya, sehingga badan kita akan semakin sehat. Ketika kita punya istri atau suami juga diberi arahan bagaimana hak suami dan istri untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan semuanya. Itu, mari kita berusaha untuk semakin Islam, semakin berserah diri kepada Allah dan Rasul. Selanjutnya, mari kita lanjutkan materi yang kemarin tentang apa atau hikmah orang yang beriman kepada hari akhir. Orang-orang yang beriman percaya dengan adanya hari akhir, dengan adanya hari kiamat, dengan adanya hari pembalasan, maka dia tidak mau untuk berbuat dolim. Dolim itu apa?
Dolim itu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Akibatnya apa? Akibatnya akan menimbulkan kemaluan. Contoh saja. Orang tua itu kan seharusnya dibeteni, dihormati, namanya adil. Nah, kalau ada anak dan orang namanya perbuatan yang dolim, ya. Orang itu makan minum yang halal, yang namanya adil. Kalau minum yang haram itu namanya dolim. Kenapa? Karena dapat menyebabkan masuk ke dalam neraka dan lain sebagainya. Lah perbuatan dolim itu akan menjadikan kegelapan atau rekoso pada hari kiamat. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, "Ad-dulmu dulumatul yaumal qiyamah." Setiap perbuatan yang dolim itu akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Semakin gelap maka kita akan semakin kesusahan. Sekedar bandingan ini, kita sejak di rumah kita tuh bertahun-tahun tahu tempatnya, lemarinya di situ, tempat di situ, tak ada tahu. Seandainya jam 12 malam oblangan sampai pagi, kita kira-kira itu jalannya pelan-pelan apa jalannya cepat-cepat Bapak Ibu? Kenapa? Itu pada di rumah kita yang sudah kita tiap hari itu kenal. Itu saja masih kita pelan-pelan beraya-beraya. Karena apa? Gelap. Apalagi besok di hari kiamat kita nggak biasa. Kita akan menjadi orang yang matanya gelap, akan kuyak-kuyuk, ya. Kalau banyak berbuat dolim. Lah dolim itu bisa kepada pribadi kita sendiri, kepada barang-barang punyaan kita, kepada orang-orang yang di sekitar kita. Dolim kepada pribadi kita adalah ketika kita menggunakan badan kita, apakah mata kita, telinga kita, tangan kita untuk berbuat kemaksiatan namanya dolim. Atau terhadap harta benda kita, punya mobil atau punya motor kemudian dirusak sendiri, itu namanya dolim. Atau kepada tetangga kita, kepada keluarga kita memberikan dampak-dampak negatif, mencela, mencaci, memaki, menghina, membuli dan sebagainya, Bapak Ibu, itu namanya perbuatan yang dolim. Semakin lama semakin banyak orang itu berbuat dolim, besok akan semakin gelap di hari kiamat. Maka kemudian kita berusaha jangan sampai berbuat dolim, tapi harus berbuat adil, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Punya istri boleh disayangi dengan diberi gaji yang banyak, dia boleh gimana? Nek duwe pakai, nek duwe kan duwe tuh pakai. Kita punya suami Pak, ya Bu, dibekti ibu di blonjo bektira di blonjo, alhamdulillah, jenenge wong sing adil begitu itu, saat di blonjo rasa masak, alhamdulillah malah enteng gaweane, dan sebagainya. Dengan tetangga kita yang depan, yang belakang, kanan, kiri, semuanya kita baiki dengan berbagai macam kebaikan mereka. Jangan didolimi, jangan dirugikan, karena itu akan menjadikan lagi kegelapan besok harinya. Terus kemudian yang ketiga, orang yang dia itu yakin dengan adanya hari kiamat, maka dia akan membaguskan sholatnya. Kenapa? Karena sholat itu adalah amal yang pertama kali akan dihisab dan menjadi penentu nasib kita di akhirat. Dalam sebuah hadisnya Nabi bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bi al-abdu yaumal qiyamah as-shalah."
Amal pertama kali yang dihisab pada hari kiamat untuk seorang hamba adalah sholatnya. Ya. Fa'in sonukat maka jika sholatnya baik, ya khusyuk, ya tumaknina, ya tartil bacaannya di awal waktu berjamaah di masjid, ya dengan ikhlas, maka sholalahu sa'ru amalihi, maka akan jadi baik seluruh amal-amalnya, zakatnya, puasanya akan jadi baik. Tapi wa'in fasadat, dan jika sholatnya sholat yang buruk, sholat yang rusak, ya. Sholatnya cuma setahun 2 kali idul adha, atau sepekan sekali sholat Jumat, atau boten subuh orang asar mung Jumatan atau seminggu sepisan, atau maaf saja ya 5 waktu tapi maaf saja sering nandindi waktunya, ya. Sholat subuh ketika terbit matahari, atau yang lainnya, atau sholatnya cepat. Nabi bersabda, sejahat-jahat pencuri adalah pencuri sholat. Itu pencuri yang paling jahat. Lah gimana kalau penjelat orang yang tidak menyempurnakan rukuknya dan sujudnya? Rukuk belum data sudah diangkat iktidal, ya. Sujud belum sampai di tanah sudah diangkat, namanya orang yang mencuri sholatnya, ya. Lah kalau sholatnya sholat yang fasad, maka amalannya akan jadi rusak semua. Kenapa? Yang sholat itu adalah amal yang tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi dapat dijamin kalau sholatnya tidak baik, pasti kalau berjanji banyak ingkarnya, ya. Terhadap Tuhan juga tidak baik, ya. Makanya mari kita semuanya berusaha untuk membaguskan sholat kita, utamanya tentang waktunya, tentang khusyuknya, tentang tumakninahnya, monggo diusahakan. Kemudian seperti Nabi Ibrahim, Allah katakan wa Ibrahim alladzi wafa, dan Ibrahim orang yang selalu menyempurnakan amal-amalnya. Sholatnya disempurnakan, puasanya disempurnakan, ya. Zakat sedekahnya disempurnakan dan sebagainya. Nah, kalau sholat itu sholat yang sempurna, maka akan mendapatkan pahala yang sangat-sangat banyak dan akan menjadi penentukan besok di hadapan Allah Ta'ala, ya. Nah, itu memang sekali lagi pentingnya kita belajar bagaimana sholat yang sempurna, yang baik, ya. Memahami arti bacaan sholat, monggo latihan dari Al-Fatihah, kita berusaha memahami arti akan makna-maknanya dan sebagainya, ya. Terus kemudian kalau sholatnya itu tidak baik, maka nanti dikatakan dia akan mendapatkan suatu kerugian. Apa ruginya? Ruginya yaitu mereka akan dihisab Allah dengan sebenar-benar penghisaban. Dan Nabi bersabda, mayyusab yubla, barang siapa yang dihisab dengan sebenar-benar hisab, maka dia akan hancur. Kenapa? Karena manusia itu aslinya itu banyak dosanya dibanding dengan pahalanya. Kok bisa begitu? Bagaimana? Karena untuk mendapatkan pahala yang banyak itu banyak syaratnya. Apa syaratnya? Satu, harus ikhlas, ya. Nah, di ikhlas itu memang susah. Setan akan mengundang niatan kita supaya tidak ikhlas itu, ya. Yang kedua, sesuai dengan apa yang dicontohkan Nabi itu juga tidak mudah. Apalagi ini kata orang akhir zaman, ya. Selalu ada godaannya.
So ada masalahnya dan sebagainya. Ya makanya kemudian kita pentingnya minta kepada supaya diberikan kemampuan untuk menyempurnakan sholat kita. Kemudian yang harus disampaikan, besarnya pahala terhadap berbagai macam amal kita termasuk sholat itu kalau diterima Allah. Ya. Amalnya diterima Allah, kalau nggak diterima ya tidak dapat pahala. Contoh Rak'ataini qabla subhi wal dunya wa ma fiha. Salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh atau salat fajar itu pahalanya lebih baik dibanding dunia dan seisinya kalau salatnya diterima. Nek boten ditampa ya tidak dapat pahala gitu. Makanya yang prinsip kita usahakan supaya amal-amal kita itu betul-betul diterima Allah dengan penerimaan yang sempurna, biqabulin hasani. Ya. Amalnya sedikit diterima lebih baik dibanding dengan amal banyak tapi tidak diterima. Itu sholatnya 37 rakaat. Ning salate niku nyun pangapunten kalau wong senam pagi jek cepet niku. Ya, maka kemudian ya tidak akan diterima salatnya saja tadi ya mencuri salat kok ya. Lebih baik salatnya cuma 3 rakaat. 2 dan 1 untuk witirnya tapi khusyuk ya. Maka untuk amalan seperti begitu. 4.000 rupiah tapi ikhlas pakai dibanding 1 juta tapi riak ya, tapi baik yang ikhlas 1.000 tadi ya. Makanya lagi kita usahakan supaya kita ini bisa menjadikan amal supaya diterima Allah Ta'ala. Salah satu tips dari Nabi Ibrahim supaya amal kita diterima adalah setelah kita beramal terus kita berdoa. Okay. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah amal-amal kami ini. Salatku, puasaku, panjenengan terima innaka antas samiul alim. Sesungguhnya Zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Watub alaina, dan mungkin dalam aku beramal ada kurangnya, ada salahnya. Hendaklah engkau ampuni semua Zat yang Ghafurur Rahim, dan yang maha pengampun lagi maha penyayang. Doa yang didoakan Nabi Ibrahim ketika selesai menunaikan suatu amalan supaya diterima ya. Terus kemudian Bapak Ibu di hadis yang agak panjang ya, Nabi juga bersabda awwalu ma yurabu bil abdi yaumil qiyamah min ali adalah sholat wudu. Jadi yang paling awal dilihat adalah sholatnya. Baik sholat fakot aflaka wa anjana, maka ketika sholatnya baik fakot aflaka wa anjana, maka sungguh berbahagia. Apa maknanya? Masuk ke dalam surga. Wa anjaka, dan selamat dari api neraka. Masuk surga dengan berbagai macam kenikmatan dan selamat dari neraka dari berbagai macam siksaan. Itu kalau sholatnya baik. Baik pasangan fakot khoba bakosiro. Sebaliknya kalau sholatnya sholat yang tidak baik maka fakot khoba, sungguh celaka, bahwa dan rugi, amalnya jadi jelek semuanya ya. Terus kemudian Bapak Ibu aminkan ya maaf saja, kalau sholat model kita tuh kira-kira Pak Bung, kira-kira ditompo 100%, nopo 80%, nopo 50%,
nopo 40, nopo malah 10, nopo malah betul ditambah kira-kira. Salut kan boleh, Tapi kalau kita bandingkan dengan Nabi, dengan sahabat itu memang masih jauh. Ya. Nabi dan sahabat itu kalau sudah sholat itu hampir tidak mengenal kepada yang lainnya. Karena saking khusyuknya. Ya. Kalau subuh itu baca ayatnya 80 sampai 100 ayat sing dawa-dawa. Ya. Kalau kita cendak terus sithik pakai. Maka kemudian seandainya kita menyadari orang-orang akhir zaman sholatnya kurang sholat, maka hendaklah kita menambah dengan sholat-sholat sunnah kita. Fa'in intakoso min faridotihi sayul, maka jika sholat fardunya subuh, duhur, asar, maghrib, isya ada kurangnya, Allah berfirman kepada malaikat yang menghitung unduru hari abdi minta taui, apakah hambaku punya sholat sunnah. Kalau ada, ya sempurnakan, tambahlah pada sholat maghribnya tadi. Lah kalau dia tidak punya, bagaimana? Ya tidak ditambah, akhirnya semuanya akan diberlakukan dengan hisab yang sebenar-benar hisab tadi. Makanya kalau kita menyadari betapa kita itu sholatnya banyak yang kurang, monggo kemudian ditambah dengan sholat sunnahnya, dikemarkan, dilazimi dengan sholat sunnahnya, yang qobliyah, yang ba'diyah, yang sholat duha, sholat malam, dan sholat yang lainnya monggo dikemarkan. Jangan hanya sholat wajib toh ning ngapunten. Carane wong dadi pegawai mosok mung kapok. Gaji pokok ora nek tambahan. PLN duwe tunjangan, itu tunjangan. Ada nunjang pakai. Akan lebih nak tunjangnya banyak. Ini kalau kita ibadah juga begitu. Sholatnya ditambah dengan sholat supaya mendapat pahala yang lebih banyak. Terus kemudian kita usahakan sholat itu sebagaimana ketika Nabi tentang khusyuk, anta butawaha ka'annaka ya. Ketika kamu satu seakan-akan kamu melihat Allah ada di hadapan kamu, yang paling tinggi, yang paling utama, yang paling sempurna. Kalau nggak bisa, seakan-akan kamu dilihat Allah, sehingga supaya kita semakin khusyuk. Ya, kemudian ada yang bersabda benar-benar supaya mendapatkan sholat khusyuk itu memang kita ada syarat-syaratnya. Apa syarat? Yang pertama adalah zuhud terhadap kehidupan dunia. Karena dengan kita zuhud, kita tujuannya akan semakin ke akhir, akan semakin ikhlas. Yang kedua, Bapak Ibu, maaf saja, supaya sholat khusyuk itu kita harus meninggalkan berbagai macam kemaksiatan. Imam Syafi'i itu orang yang hafal jutaan hadis. Apalagi Quran pakai 130 hafal semuanya. Tapi ketika beliau melihat wanita yang jatuh dari keledainya dan tersingkap betisnya, hafalannya itu merotol. Cuma melihat apa? Betis. Tapi kita nggak merotol, orang itu hafalan. Yang nggak merotol orang hafalan. Kita menghindari berbagai macam maksiat. Tapi kan juga susah, Pak. Iya. Awal orang-orang akhir zaman. Terus gimana? Banyaklah kita beristighfar. Kenapa? Karena
Istighfar itu akan menghapus dosa-dosa kita. Ya, tip untuk khusus selain memahami arti bacaan sholat, kemudian kita berusaha untuk menjadi orang yang jujur dan orang-orang yang tidak maksiat. Kemudian yang keempat, orang yang dia percaya kepada hari kiamat, dia akan berusaha menutupi aib orang lain. Kenapa? Karena Nabi bersabda, man satara musliman, barang siapa yang mau menutup aibnya orang Islam, satarahu fid dunya wal akhirah, Allah akan menutup aibnya, dosa-dosanya di dunia dan di akhirat. Jadi kalau kita sami mau untuk nutup aibnya orang lain, setiap orang itu pasti punya namanya aib. Entah itu wonge bakhil atau pernah ngapusi bakhil atau pernah yang lainnya. Ya, maka itu harus kita tutupi. Kalau tidak ada kepentingan dalam urusan saya harus kita tutupi. Sing si A kandet ben yo tau nyolong pitik, mboten sak dungkap-ungkap. Si B kandet ben yo wis tau nopo. Enggak usah dungkap-ungkap. Nah, kalau kita saling mau untuk melukai orang lain, Allah akan tutupi aib kita. Dosa kita akan ditutup Allah sehingga tidak kelihatan, sehingga tidak dihitung. Yang dihitung hanya pahala kita. Jadi kita akan berdoa di dunia dan di akhirat. Contoh saja. Saya Pak, itu manusia biasa. Ya punya aib, ya punya dosa, ya punya salah. Tapi ditutupi oleh Allah Ta'ala. Demikian juga penjenengan. Dan jadi juga manusia lain juga punya namanya aib, itu pasti punya. Nah, orang lain enggak, karena ditutup oleh Allah Ta'ala. Jadi nanti ketika kita di hari kiamat, salah satu yang adalah yauma tublas sarair, yaitu hari ketika dibuka rahasia-rahasia. Jangan dimana kecuali orang yang ditutup Allah aibnya. Dan semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang besok dari kiamat ditutup aibnya oleh Allah Ta'ala sehingga tidak perlu untuk dipisah. Kemudian yang berikutnya, orang yang dia percaya kepada Allah dan hari akhir pasti dia akan gemar untuk membaca Al-Quran. Kenapa? Karena Nabi bersabda, Iqra'ul Quran, Bainahu yakti yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran siang, malam, pagi, sore, dimanapun monggo usahakan banyak baca Quran. Kalau enggak bisa bawa mushaf, yo bawa HP. Kan duwe HP yo hafalan. Nek mboten apal-apal kalau nggih Al-Fatihah. Kita apal mboten Fatihah, mosok apa? Kita Al-Fatihah, Qul falaq, binas, inna a'tana wal asla nggih hafal. Kita baca banyak-banyak. Kenapa? Bacaan Quran akan datang kepada kita di hari kiamat sebagai pemberi syafaat. Semakin banyak yang kita baca, semakin banyak kita akan mendapatkan syafaat. Lah kalau kita banyak mendapatkan syafaat, maka urusan kita akan jadi selesai. Yang saya sampaikan, ada seorang pasien beberapa tahun yang lalu di rumah sakit Pustati, sudah diperbolehkan pulang. Seneng apa seneng? Seneng, merbar boleh ning seneng, merbar kudu bayar. Entah enek mboten salah 7 juta, 7 juta pon bayar rang digital. Ada orang-orang kenal bukan saudara,
datang di bagian keuangan, Mbak ini ada uang 10 juta untuk pasang atas nama ini, itu orang nggak kenal, kemudian dia pergi, kemudian keluarga kalian dipanggil, Bu, ini tadi ada uang 10 juta, rekening 7 juta, turang telunggo mang beto mantuk mereka. Direkturnya tahu nambahin 2 juta. Jadi dia pulang bawa uang berapa? 5 juta, rekeningnya selesai. Itu namanya syafaat, enak betul. Ini kalau kayak dunia, dia kan itu kita akan begitu. Ketika dosanya banyak terus disyafaati oleh Al-Quran, disyafaat oleh amal kita yang lainnya, disyafaat oleh Kanjeng Nabi, akan jadi selesai dan akan masuk ke dalam surga. Tapi kalau nggak punya pensyafaat, wis dosane kuatah lan di pensyafaat, lama nek saya ngapain blas, akan juga menjadi beban-beban. Nggak pernah salah kepada Nabi, nggak jauh oleh Nabi dan sebagainya. Ya makanya supaya besok kita lebih mudah dalam menghadapi lisan, monggo harus banyak-banyak membaca Al-Quran. Terakhir, kalau kita termasuk orang yang yakin dengan kiamat, maka usahakan itu kita ini peduli dengan masalah orang lain. Kok kemarin enggak ke masjid sudah 1 pekan tindak pun tidak apa. Kalau duwe masalah aku yang duwe. Nah kalau gitu namanya kan enggak peduli. Kita benopo masalah ini kita. Kemudian kita udari, kita bantu man nafasa an min qurbakan min qurbati dunia. Barang siapa yang mau untuk menyelesaikan, mudari masalah orang beriman dari satu kerupekan di dunia, entah karena ekonomi, karena hubungan keluarga yang kurang harmonis, atau karena kesehatan, maka Allah akan menyelesaikan masalahnya di dunia dan di akhirat pada hari kiamat. Jadi semakin banyak kita mau untuk menyelesaikan urusan orang beriman, maka Allah akan semakin banyak menyelesaikan urusan kita di dunia dan besok pada hari kiamat. Sebaliknya kalau kita tidak peduli, nek urusan zakat itu elu gue, kita urusanmu ya urusanmu, menaku ya menaku, maka Allah nggak akan masalah kita. Terus wa may yasallahu ala muqsidin, dan barang siapa yang memudahkan atas orang yang susah. Si A punya utang kepada si B 3 juta, udune telung sasi lunas, kemudian enggak lunas, kemudian si B berkata israpopo sok nek duwe bayi lan duwe rasa disaur alhamdulillah. Memudahkan orang yang salah, Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Si A mau pergi ke suatu tempat kota atau orang duwe mobil nyilih kene si B, wes bensinnya di Pak Ibu tekan man kok bensinnya sat, kayak letak mobil, kemudian ngapunten niki wow duitnya telas, boten saged mriki boten napa-napa sing penting dungane mau, dimudahkan urusannya, maka Allah akan memudahkan urusan dia di dunia dan di akhirat. Tetapi kalau sebaliknya anten kalimat kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Dan betul, ajeng ngurus KTP, birokrasinya berbelit-belit dan sebagainya, ngurus macam itu. Makanya ada istilah namanya debirokratisasi, artinya disederhanakan itu ben gampang. Ini kadang-kadang malah dipersulit. Dan itu adalah orang
Yang kalau mempersulit urusan, maka urusannya akan dipersulit oleh Allah. Makanya kita tahu itu usahakan untuk memudahkan urusannya siapa saja, supaya kita dimudahkan Allah dalam urusan kita. Ada sekarang Bapak Ibu pernah matur pada saya, Pak, nek ten dalam jam pinten lah badhe napa nek badhe sirape monggo. Mboten badhe ngaturi kaki napa pengajian nek bab ngoten mah mboten napa-napa. Mboten kedah tindak ten kene nek badhe salaturahmi nggih monggo. Nggih. Iki mboten sakudu tindak gen kula nggo teh. Nggih, rasa kula kedawe. Ora mangan gula. Nyirik gula wae. Untuk mempermudah saja. Lalu yang lainnya, ya. Jadi semakin banyak kita mempermudah urusan orang lain, kita akan semakin dimudahkan kita, dengan dan semoga itu dengan kita meyakini hari akhir kemarin, ya, kita akan semakin banyak baca Al-Quran, semakin akan banyak sholat pada Nabi dan tadi. Kemudian kita praktekkan dalam hidup sehari-hari dan semoga besok dari kiamat kita akan menjadi orang-orang yang mudah menghadapi kerupukan di hari kiamat dan kita menjadi orang-orang yang benar, orang-orang yang bahagia masuk ke dalam surga tanpa transit ke dalam neraka. Amin. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.